Duduklah sejenak dan bayangkan seorang panglima besar yang memimpin pasukannya bukan dari balik meja, melainkan dari atas tandu di tengah hutan belantara, dengan satu paru-paru yang nyaris tak berfungsi. Itulah gambaran dari Raden Sudirman, seorang tokoh yang namanya terukir emas dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Lahir di Purbalingga pada tahun 1916, kisahnya adalah kisah tentang seorang guru yang bertransformasi menjadi jenderal besar pada usia yang sangat muda. Sebelum gelanggang perang memanggil, Sudirman adalah seorang pendidik yang taat beragama dan aktif di organisasi Muhammadiyah di Cilacap. Nilai-nilai kedisiplinan, moralitas, dan kecintaan pada tanah air sudah tertanam kuat dalam dirinya. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Disinilah ia mendapatkan bekal strategi dan pendidikan militer. Karir militernya melesat cepat setelah proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 12 November tahun 1945, hanya beberapa bulan setelah proklamasi, dalam sebuah konferensi TKR Tentara Keamanan Rakyat di Yogyakarta, Kolonel Sudirman yang baru berusia 29 tahun terpilih sebagai Panglima Besar TKR. Ini menjadikannya Panglima tertinggi pertama Angkatan Perang Indonesia. Promosi pangkat menjadi jenderal segera menyusul. Ia membuktikan kapasitasnya dalam pertempuran Ambarawa, di mana dengan strategi, supit urang, penjepitan dari dua sisi ia berhasil mengusir pasukan sekutu pada Desember tahun 1945. Namun, kehebatan sejati Sudirman terlihat saat kondisi fisiknya mulai lumpuh akibat penyakit TBC parah. Di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, terutama saat agresi militer Belanda II pada Desember tahun 1948, Yogyakarta, ibu kota saat itu, jatuh. Presiden Soekarno dan para pemimpin lain ditangkap. Walaupun dalam kondisi sakit keras, Sudirman menolak menyerah. Ia membuat keputusan yang legendaris, memimpin perang gerilya. Ditandu oleh pasukannya, Sudirman memimpin perjuangan dari dalam hutan selama 7 bulan penuh. Dari desa ke desa, ia tidak hanya menghindari kejaran musuh tetapi juga terus mengobarkan semangat perlawanan di kalangan tentara dan rakyat. Ia tidak pernah meninggalkan salat subuh, bahkan saat sedang bergerak di tengah malam. Filosofi kepemimpinannya adalah, tentara harus dekat dengan rakyat. Kehadirannya yang gigih, meski ditandu, adalah simbol hidup bahwa Republik Indonesia masih berdiri dan terus berjuang. Strategi gerilya Sudirman inilah yang membuat Belanda frustrasi dan akhirnya terpaksa kembali ke meja perundingan, hingga akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada Desember tahun 1949. Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta setelah perjuangan usai, namun kesehatannya sudah terlalu parah. Pada tanggal 29 Januari tahun 1950, kurang lebih sebulan setelah pengakuan kedaulatan, ia wafat di Magelang pada usia yang sangat muda, 34 tahun. Ia meninggalkan warisan kepemimpinan yang luar biasa, seorang panglima yang mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, seorang jenderal yang tak pernah gentar oleh penyakit atau musuh. Ia dianugerahi pangkat kehormatan Jenderal Besar Bintang 5, sebuah pengakuan tertinggi atas pengabdiannya.